Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, badan masnya semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassir li amri wa hlul lisan qawli rabbi sifil ilman wa zikra amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, saya mau di absen terlebih dahulu ya untuk pertemuan hari ini. Kira-kira siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak masuk. Oke, untuk hari ini pertemuannya atas nama Rizky, hadir Pak. Hadir atas nama Gila Indriani. Hadir Pak. Oke. Ada Mutiara sama Hadir Pak. Khadijah ada. Ada hadir. Baik teman-teman, pada sesi kita kali ini perkenalkan saya Aditya Ahmad Raffi yang akan mengaku mata kuliah kita kali ini pada mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Nah, pada sesi kita kali ini, di sesi ke-1 kita akan bersama-sama ya belajar terkait mengenai beberapa materi tadi. Yang pertama itu terkait mengenai konsep investasi, terus habis itu sama nanti kita serta membahas terkait mengenai beberapa bentuk-bentuk instrumen investasi. Nah teman-teman, sebagaimana yang kita tahu ya, mungkin pada saat waktu dulu kita SD ataupun SMP ataupun SMA sempat ya guru-guru kita tuh sempat bilang ya, dari yang kita punya, misalkan kita punya uang kayak gitu ya, jangan sampai uang kita itu habis, tetapi di sini alangkah lebih baik kita tabungkan ya kan kayak gitu. Dan setelah saya pelajari ternyata di sini imbal hasil dari tabungan itu cukup kecil banget. Nah untuk sesi kita kali ini kita akan sama-sama ya belajar beberapa bentuk-bentuk dari instrumen investasi. Nah mungkin di sini ada salah satu gambar ya, ini mengingatkan kita pada saat waktu dulu kecil. Dulu pada saat waktu SD sempat dibilangin sama guru kita kan gitu, kalau kita punya uang nanti alangkah lebih baik kita nabung ya. Dan waktu itu yaudah pikiran kita, oh yaudah nanti kalau kita nabung ya uang kita akan semakin banyak kan gitu. Nah, mungkin di sini ada salah satu gambar ya, ini mengingatkan kita pada saat waktu dulu kecil. Dulu pada saat waktu SD sempat dibilangin sama guru kita kan gitu, kalau kita punya uang nanti alangkah lebih baik kita nabung ya. Dan waktu itu yaudah pikiran kita, oh yaudah nanti kalau kita nabung ya uang kita akan semakin banyak kan gitu. Tapi setelah saya sekolah terus habis melanjutkan kuliah setelah melakukan beberapa riset, ternyata di sini tabung aja nggak cukup, kita harus melakukan investasi. Untuk bentuk-bentuk instrumen investasi ada banyak banget ya. Di sini terbagi menjadi dua jenis. Ada aset yang berbasis real atau yang bisa dilihat bentuknya, bisa kita pegang. Contohnya kayak emas kan kita bisa pegang ya, bukan emas Faiz tadi, tetapi di sini emas yang benar-benar fisik emas kayak gitu ya, bisa kayak perhiasan, kalung atau logam mulia kan begitu. Terus habis itu di sini kita bisa juga investasi dalam bentuk properti ataupun tanah. Nah imbal hasilnya kalau misalkan kita investasi di emas itu bentuknya capital gain atau selisih kenaikan harga. Begitu juga sama properti, selain dari selisih kenaikan harga atau capital gain, imbal hasilnya berupa uang sewa. Begitu juga sama untuk tanah. Nah selain dari jenis investasi aset real, di sini ada lagi juga jenis investasinya bentuk aset finansial atau ibaratnya di sini investasi tetapi bentuknya tidak berwujud. Contohnya kayak deposito, tabungan, saham, reksadana, obligasi dan lain-lainnya. Nah untuk imbal hasil dari saham, di sini imbal hasilnya berupa sama tadi selisih dari kenaikan harga atau penurunan harga. Selain itu setiap tahun kita akan dapatkan imbal hasil berupa dividen. Selanjutnya selain itu untuk obligasi atau misalkan kita memberikan surat utang pinjaman kepada pemerintah, di sini imbal hasilnya juga sama, kenaikan ataupun penurunan dari nilai obligasi, sekaligus juga sama kupon atau yang di konvensional syariahnya sebutnya sebagai imbal hasil. Begitu juga sama untuk tabungan ataupun deposito, imbal hasilnya ada bentuk bunga ataupun di syariahnya disebutnya sebagai margin, seperti itu. Nah teman-teman, di sini ada beberapa ya imbal hasil dari investasi yang beberapa saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya mungkin ada beberapa yang teman-teman familiar ya. Di sini ada perusahaan Indofood TBK Sukses Makmur yang mungkin biasanya teman-teman kenal itu. Kebetulan sama kayak waktu dulu saya kuliah juga anak kosan. Saya ingat banget waktu dulu itu masih sering konsumsi Indomie. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk Indofood TBK Sukses Makmur di sini itu atau perusahaan Indomie di sini itu pada tahun 2025 harga sahamnya bergerak di harga 10.500. Sedangkan kalau misalkan kalian investasinya sejak dari tahun 2014, harga saham Indomie itu bergerak di kisaran 4.000 rupiah. Nah ini dalam jangka waktu sekitar 10 tahun aja pergerakan harga saham Indomie itu bisa mencapai 2 kali lipat. Oke, selain dari Indofood TBK Sukses Makmur, juga di sini ada juga beberapa saham-saham yang bergerak di Bursa Efek Indonesia ya. Mungkin teman-teman paham juga Bank BCA. Di sini juga saya sempat melakukan lihat pergerakan harga sahamnya. Di tahun 2025 kemarin harga sahamnya itu bergerak di harga kisaran 10.200 rupiah. Ini harga sahamnya sebelum dilakukan stock split ya, atau pemecahan nilai nominal saham. Sedangkan kalau kalian investasinya di tahun 2015 kemarin, harga sahamnya ini
sebelum dilakukan pemecahan saham itu di harga di kisaran Rp2.600. Bayangin dalam jangka waktu 10 tahun itu harga saham itu bergerak sampai 5 kali lipatnya. Nah, baik untuk semuanya, ini juga ada beberapa data terkait mengenai imbal hasil dari investasi. Nah, kebetulan saya melakukan riset sendiri juga ya, dan kebetulan ini saya tampilkan juga sebagai gambaran untuk teman-teman dalam melakukan investasi. Ini kebetulan saya melakukan riset dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Untuk melakukan investasi di sini tuh ada banyak banget strateginya atau melakukan valuasi suatu saham perusahaannya. Nah, salah satu yang bisa menggunakan strategi hedging formula. Selama 10 tahun terakhir memang ya kita bisa lihat untuk investasi itu belum tentu semuanya kita mengalami kenaikan, tetapi ada masanya nanti mengalami fluktuatif penurunan kan ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya ada beberapa tahun itu yang memiliki imbal hasil negatif atau yang kita bisa melihat diberikan tanda warna merah. Nah, di sini bisa kita lihat walaupun ada beberapa tahun negatif, secara keseluruhan, secara akumulatif untuk imbal hasil dari investasi itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan imbal hasil yang lain sebagai contoh. Lagi ya. Maaf guys, channel lagi ya. Kayaknya iya ya. Ayo, soal atau soal? Oke, kalau soal nanti kita bakalan tanya satu persatu soalnya. Soal. Soal apa bukan? Lagi ya. Maaf guys, channel lagi ya. Kayaknya iya ya. Ayo, soal atau soal? Oke, kalau soal nanti kita bakalan tanya satu persatu soalnya. Oke, skor selanjutnya bernilai 25 poin. 15 tadi udah? Kan udah. Ketika pasangan uang selos diperdagangkan, ada 3 transaksi yang terjadi. Benar atau salah? 4 2 1. Nah, ini mulai ada yang mulai tersisi nih. Oke, kertas berwarna biru silakan tersisihkan. Oke, silakan yang kertas berwarna biru. Sekolah, terus habis melanjutkan kuliah serta melakukan beberapa riset, ternyata di sini tentu saja nggak cukup, kita harus melakukan investasi. Dan di sini kita bisa lihat, ini misalkan asumsikan gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang didiskusikan. Izin bertanya Pak, boleh? Silakan Mas. Tadi kan disebutkan bahwa pendapatan atau keuntungan dari investasi di saham itu dari capital gain dan dividennya Pak. Saya ingin bertanya Pak, apakah semua saham itu jika kita tanamkan modalnya akan mendapatkan dividen Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Ini pertanyaannya cukup bagus sekali Mas. Yang saya pahami ya, untuk perusahaan memang benar ya, tidak semua perusahaan membagikan dividen. Yang pertama di sini, kalau misalkan perusahaan tersebut rugi, tentunya dia membagikan dividen pakai uang apa kayak gitu. Ibaratnya kan perusahaan dia mengalami rugi, ibaratnya kasih kan pasti juga bakalan berkurangkan. Nah, bisa jadi juga ada beberapa perusahaan di sini yang mendapatkan laba, tetapi labanya itu tidak dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Kenapa? Karena bisa dibilang di sini perusahaan masih butuh dana untuk pengembangan usaha. Nah, teman-teman, kesimpulannya pada sisi kita kali ini, kalau kita misalnya melakukan investasi, ada banyak banget ya jenis-jenis dari instrumen investasi. Nanti kita sempat belajar terkait jenis-jenis instrumen investasi yang berbasis aset real, contohnya kayak emas, tabungan emas, terus tanah, ataupun misalkan properti gitu. Sedangkan ada lagi juga jenisnya itu berdasarkan aset finansial atau keuangan yang kayak gitu. Contohnya kayak deposito, tabungan, giro, terus habis itu usaha, reksadana. Nah, dari itu semuanya sebenarnya kita bisa memilih salah satu yang kiranya cocok untuk melakukan investasi yang mana. Nah, setelah itu nanti baru di sini memang ya bisa dibilang untuk investasi itu emang banyak banget resikonya, tapi resikonya itu masih bisa kita minimalisir, dan nanti diharapkan di sini dari resiko yang kita bisa minimalisir sehingga diharapkan di masa datang kita bisa melakukan investasinya itu bisa lebih aman dan kita bisa mendapatkan keuntungan lebih efektif lagi.
Oke, demikiannya teman-teman untuk sesi kita kali ini. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Saudara Muhammad Yamika, saudara atas perkembangan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.